3. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kami Profesional Politeknik. Ya, di sini saya dan guru saya akan memperagakan safety dari penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan. Perkenalkan, nama saya Dani Bima Saputra. Saya dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Rizaldo Granadri Melanggawa, saya dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idil DN dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Nathan Joko Junior Bulu dari kelas 1C. Sekian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang APAR. Ya, APAR berfungsi sebagai alat pemadam api ringan, yaitu sebagai alat agar api tidak menyebar ataupun tidak semakin besar ya, teman-teman. Nah, APAR itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu water blast, foam, powder, sama karbon dioksida. Nah, untuk yang water blast itu dia hanya bisa memadamkan atau cocok untuk memadamkan api dalam golongan A, yaitu seperti kayu, kertas, dan lain-lain. Dan untuk yang foam, dia itu berpotensi untuk golongan B, yaitu golongan A dan B, yaitu berfungsi untuk memadamkan seperti kayu, kertas, lalu gas, minyak yang mudah terbakar. Lalu untuk yang powder itu dia bisa memadamkan api dalam golongan A, B, dan C. Untuk yang golongan A itu seperti kayu, kertas, lalu yang B itu seperti minyak, lalu gas yang mudah terbakar. Dan untuk golongan yang C ini dia seperti konsleting listrik atau dari sumber listrik yang meledak. Lalu untuk yang karbon dioksida itu dia bisa digunakan untuk memadamkan golongan A, B, C, dan D. Dan itu termasuk semua golongan yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang golongan D ini dia itu bisa memadamkan api dalam golongan D yang berliput material besi ataupun timah dan segala lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan sebuah APAR, yaitu ada komponen handle, pin ini, terus pressure gauge, hose, dan nozzle, tube, dan sabuk pengunci untuk nozzle. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang safety dari APAR ini. Pertama-tama kita harus perhatikan di bagian pin lock ini. Pin lock ini kita harus perhatikan apakah dia sudah rusak apa belum. Kalau yang di sini sudah dipakai. Dan setelah pin lock kita cek, kita juga harus melihat indikator gauge. Jadi kita harus selalu perhatikan indikator gauge ini. Kalau jarumnya ini sudah berada di warna merah, berarti APAR ini sudah tidak layak dipakai. Dan ada baiknya dia, kalau misalnya dipakai, berarti jarumnya ini harus ada di yang warna hijau. Selanjutnya di sini kita juga harus memeriksa selang atau hose nozzle-nya ini apakah ada kebocoran, dan nozzle-nya juga kita harus perhatikan dengan baik agar pada saat dipakai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga jikalau tadi dari APAR ini ada yang cacat atau ada yang rusak, kita harus segera melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas APAR ini agar bisa diganti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara
penggunaan apar. Pertama-tama kita harus memegang handle-nya. Kedua, harus membuka pinnya. Yang ketiga, harus mencabut dari antara nozzle sama hose-nya. Cara memegangnya, antara kedua tanganmu berada di antara nozzle sama hose seperti ini. Lalu disemprot.